Oke, baik Bapak Ibu semua. Nah, sebagai panelis ya kita untuk tema ini yang pertama adalah Ibu Dewi Puspitasari Abdullah ya, SPD MSI. Beliau adalah pengelola perpustakaan Desa Luwu, Kabupaten Gorontalo. Yang kedua adalah Pak Aziz Patikon ya. Beliau adalah pengelola perpustakaan Desa Kian Laut, Kabupaten Seram bagian timur. Ini adalah perpustakaan yang memfasilitasi kelompok rentan. Selanjutnya adalah ada Pak Asep Saiful Rahman. Beliau adalah tim sinergi Provinsi Jabar. Selain itu, beliau adalah akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Dan yang terakhir di sini ada Pak Aji Prasetyo Putranto MA ya. Beliau adalah subkoordinator pengembangan dan hubungan antar lembaga dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Nah, itu adalah 4 panelis kita di siang hari ini dan ada impact ya, nanti beliau juga akan bercerita impact dari Pak Yusuf Trisno. Ini adalah penerima manfaat kegiatan perpustakaan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ya. Baik Bapak Ibu semua. Nah, kita masuk ke sesi sharing dan pembelajaran. Kita akan panggil semua Pak Aziz sebagai moderatornya. Cara manggilnya gini ya. Kita kasih Superman Wus. Kalau saya bilang Superman Wus, bilang gini, teteret, terus arahkan ya tenaganya ke Pak Aziz. Wus, gitu ya. Nah, Pak Aziznya langsung harusnya kena itu kan, kena dampaknya gini ya, mental ya. Oke, ya. Kita panggil Pak Aziz, Superman Wus. Teteret. Wus. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Aziz. Ya, tadi sudah diperkenalkan beberapa panelis yang akan tampil di kelas kita. Saya persilakan yang pertama Ibu Dewi dari Desa Luwu. Ini tepatnya di Kabupaten Gorontalo. Yang kedua ada Pak Aziz Patekon. Silakan Pak Aziz dari Ambon. Berikutnya ada Mas Aji dari Salatiga. Silakan Mas Aji. Yang terakhir yang paling imut Kang Asep. Silakan Kang. Beliau ini sehari-hari sebenarnya apa namanya tugas utamanya sebagai kepala rumah tangga. Sampingannya dosen dan juga salah satu anggota dari tim sinergi Provinsi Jawa Barat. Nah, Mas Aji ini beliau adalah pustakawan ahli muda ya di perpustakaan Kota Salatiga. Nah, Pak Aziz ini sehari-hari adalah nelayan dan petani. Jabatan utamanya sebagai kepala rumah tangga. Dia istrinya baru 1, anaknya baru 1 Pak ya? Oke. Yang terakhir Ibu Dewi. Beliau selalu nampak gembira, walaupun sebenarnya capek sekali Bu ya. Baru pulang umroh, kemudian setelah itu ke Surabaya, itu mesti transit di Makassar 6 jam ya. Terbang baru malam, tengah malam baru sampai ke Hotel Fasa ini. Dan sekarang udah ketemu dengan kita. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan beliau berempat ini. Sesi pertama kita pasti akan menggali tentang bagaimana kelompok rentan ini harus kita pedulikan. Karena sejatinya kita semua adalah kelompok rentan. Meskipun tadi Mbak Liza ditampilkan, beliau bukan impact kelompok rentan, beliau belum rentan. Akan ya seperti kita. Video dulu. Oke, kita akan lihat video impact dari Desa Luwu Gorontalo. Silakan, Mas. Baik, Bapak Ibu, seperti kita tahu bahwa perpustakaan transformasi inklusi sosial adalah perpustakaan yang merangkul semua kelompok dan semua golongan, tidak memandang suku, agama, ras atau warna kulit, sehingga diharapkan kita bisa mampu merangkul semuanya. Pelibatan semua pihak dalam kegiatan perpustakaan ini sangat penting sehingga PBB menjadikan ini sebagai salah satu indikator utama untuk mencapai SDGs tahun 2030. Dalam satu kata yaitu leave no one behind. Jangan tinggal satu orang pun tertinggal di belakang kita sehingga mereka semua harus dilibatkan. Nah, salah satu tadi yang dilihat oleh disampaikan oleh Mas Irul tadi adalah lansia. Lansia itu adalah kita, karena itu masa depan kita, kalau berumur panjang insya Allah. Nah, sudah ada Bu Dewi di sini,
mungkin kita bisa bincang-bincang dengan beliau setelah melihat tayangan tadi. Ya mungkin Bu Dewi bisa bercerita Bu tentang kenapa perpustakaan Ibu melakukan kegiatan di mana lansia dilibatkan. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan syukur saya karena dari yang tadi kita lihat tadi membawa saya sampai duduk di depan Bapak Ibu sekalian karena yang tadi adalah salah satu video impact yang alhamdulillah hasil dari PLM Provinsi. Sebelum tadi pertanyaan Bapak, sebenarnya kami menyampaikan dulu menginformasi kepada Bapak kita sekalian, Bapak Ibu, bahwa perpustakaan Desa Luo'o itu alhamdulillah baru eksis di tahun 2015. Yang alhamdulillah sudah cukup anggaran oleh yang diintervensi oleh desa melalui APBDes itu dalam rangkaian untuk pengelola dan pengadaan buku. Kenapa bukan gedung? Karena gedung itu diswadayakan atau dihibahkan oleh tokoh masyarakat untuk bisa digunakan sebagai perpustakaan desa. Nah, sebelum itu saya belum masuk menjadi pengelola. Baru masuk di tahun 2019. Alhamdulillah pada pergantian pengurus saya dipercayakan, kemudian lahirnya beberapa kegiatan-kegiatan yang juga alhamdulillah di tahun 2022 ini kita kenal dengan program yang baru yakni transformasi. Nah, singkat cerita bahwa saya mengambil ini, kenapa lansia? Karena Ibu Ratna ini yang tadi kita sudah lihat di video, bahwa beliau ini juga sebagai pemberdaya perempuan. Dia bisa karena di lingkungan beliau juga berpengaruh oleh karena beliau juga sering ikut organisasi-organisasi yang ada di desa, terutama di PKK. Nah, beliau juga selain berkiprah juga atau sebagai tokoh pendidik, dia sering membaca dan dia yang memang juga kalau bukan pengelola yang kemarin dari tahun 2015 itu, kalau bukan beliau yang buka gedung perpustakaan itu pengelola. Jadi memang beliau sering. Sehingganya dari hasil beliau banyak membaca, kemudian beliau menemukan satu buku yang kata istilah Jepang itu origami. Itu teknik melipat kertas. Iya. Nah, di tahun itu ketika saya sudah menjadi pengelola, beliau menyampaikan ke kami bahwa bisa tidak ini dibuatkan pelatihan. Itu menjadi dorongan beliau karena beliau juga punya niat. Maka dibuatkan pelatihan dan kami itu mendampingi terus sampai ke pemerintah desa untuk kami bisa mendapatkan bantuan anggaran untuk bisa memfasilitasi Bu Ratna ini. Jadi itu kemudian alhamdulillah direspon oleh pemerintah desa. Dibuatkanlah pelatihan dengan mengundang narasumber yang itu pelaksana kegiatan penuh itu ada di pemerintah desa. Alhamdulillah supportnya itu dan alhamdulillah salah satu yang menggeluti itu Ibu Ratna. Nah, kemudian yang pesertanya juga itu setengah yang lansia, kemudian yang setengahnya lagi yang masih remaja dan lain sebagainya. Ya, masih produk. Jadi gambaran kami adalah mungkin di mata masyarakat bahwa lansia ini sudah tidak produktif. Namun oleh karena ada niat dan semangat dari beberapa orang yang langsung oleh Ibu Ratna, maka itulah yang mendorong kami juga untuk mendampingi Ibu Ratna. Saya kira seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Tantangan terberatnya apa Bu yang dari perusahaan Desa Luo'o? Iya, terima kasih. Tantangannya itu luar biasa sekali di kami. Setelah Ibu Ratna ini kami dampingi sampai dengan mendapatkan anggaran untuk pelatihan. Nah, setelah itu Ibu Ratna tanya lagi ke kami pengelola, lantas produk ini gimana? Kami mau jual pintunya bagaimana? Jadi
Oleh karena pemerintah desa juga punya data, ya ada beberapa masyarakat yang memiliki usaha, jadi kita coba ajak Ibu Ratna itu ke seperti tadi ke fotokopi yang ada di lingkungan desa, kemudian kita juga ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan produk sekalian kita jualan. Kemudian instansi karena kita desa yang ibu kota dari kecamatan, maka ada juga kantor-kantor cabang yang ada di lingkungan desa, maka kita juga masuk di sana. Jadi kita pendampingan terus, itu tantangannya. Tantangannya itu luar biasa karena dengan mendampingi Ibu Ratna ini karena produk ini yang dihasilkan untuk bagaimana ini bisa untuk mensejahterakan Ibu Ratna, maka kita terus mendampingi. Selain itu juga kita pasarkan melalui online. Walaupun memang ketersediaan fasilitas di perpustakaan tidak ada, maka itu pakai sumbangan kita pribadi. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Jadi gambaran tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi bahwa ternyata asal peduli itu ketemu solusinya Bu ya. Yang kedua pasti ada tindakan selanjutnya gitu. Ada tindak lanjut dari apa yang sudah kita buat untuk terus membuat mereka berkembang. Selanjutnya kita akan beralih ke Pak Aziz Patekon. Tapi sebelum Pak Aziz bicara banyak, saya pengen Bapak Ibu kira-kira nebak Pak Aziz Patekon ini dari mana? Yang betul dapat hadiah. Ya. Tepatnya Ambon mana? Dia masih berfamili dengan Glenn Fedri. Ya Pak ya? Nah. Yang betul mana Pak? Bapak tunjuk yang betul mana Pak? Ya benar. Maluku Seram bagian timur. Siapa tandanya? Siapa yang betul? Ya. Yang mana Pak? Kalau yang saya lihat. Yang mana Pak? Silakan Pak. Oke. Yang lebih cantik saja. Begitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin sekarang Pak Aziz bisa bercerita tentang luar biasa. apa yang sudah dilakukan di sana. Jadi Pak Aziz ini sehari-hari adalah petani juga nelayan. Jadi kalau kita sedang zoom ya beriku, beliau cari sinyal. Kemudian kalau tidak dapat sinyal maka tidak bisa ketemu dengan kita. Jadi kita sering komunikasi sangat terbatas sekali karena memang tadi daerahnya susah sinyal. Yang pertama. Yang kedua, nah lebih dalam kita silakan. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bapak dan Ibu semua di ruangan ini adalah orang-orang. Ya baik. Saya lanjut kembali ya. Saya kira Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat dibandingkan kami dengan latar belakang petani dan nelayan. Petani dan nelayan memang sungguh luar biasa ketika melakukan sebuah perjuangan di perpustakaan. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu bagaimana latar belakang kami dan kami di sana. Saya tidak lulusan hebat-hebat, saya hanya lulusan SMA. Dan saya bangun perpustakaan ini dari tahun 2011. Dan memang luar biasa sekali. Banyak hal yang kami lakukan pada saat itu, belum ada pengakuan dan yang lain. Kami tetap melakukan perjuangan. Ya ini Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat ini perpustakaan saya di Desa Kian Laut, ada di pesisir pantai. Dan ada juga mangrove dan yang lain ada di sekitar situ. Jika Bapak dan Ibu ingin berkunjung, bisa berkunjung. Namun tempatnya rawan sekali. Anda bisa naik pesawat dari sini ke Ambon, bisa 5 jam. Sekitar kurang lebih 2-3 hari baru sampai ke tempat saya. Ya. Jadi jauh sekali. Kemudian daerahnya juga seperti Mas Aji cerita tadi bahwa daerah kami kekurangan sinyal, kekurangan informasi dan yang lain. Jika kami mau berkomunikasi, ya minimal harus naik di atas pohon kelapa atau tidak kita harus naik ke gunung baru bisa dapat sinyal. Jadi dengan
semangat kami yang memang kami tidak mau menyerah karena kami ingin desa kami juga layak bisa diakui seperti desa-desa yang lain yang ada di kabupaten, kota maupun di daerah-daerah lain Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat kami melakukan inovasi perpustakaan desa kami memang tidak didukung penuh oleh desa. Kami tidak mendapatkan anggaran apa-apa dari desa, tidak disupport, tapi di dalam hati kami adalah bagaimana kami melakukan yang terbaik untuk negeri kami dan Indonesia. Nah, itu yang memang kami tanamkan dalam jiwa kami Bapak dan Ibu sekalian. Saya melakukan hal-hal seperti ini karena disupport oleh orang-orang hebat yang ada di keluarga kami. Orang yang pertama mensupport saya adalah ibu saya yang mungkin saya tidak tampilkan di sini. Dari situ beliau bisa menyupport saya sehingga saya bisa mendirikan perpustakaan. Saya dirikan perpustakaan yang ada di Bapak dan Ibu bisa lihat ini bukan dengan uang desa, bukan dengan uang dari pemerintah atau bukan dari sumbangan apapun. Saya hanya berkarya lewat inovasi, saya mengajak pemuda-pemuda, anak-anak pengangguran yang ada di sana untuk kami bangun bersama Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah itu saya mulai konsultasi dengan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Pada saat itu pun di tahun 2020 itu ada program TPBSI di Kabupaten Seram bagian timur. Pada saat itu saya juga masuk untuk melakukan registrasi pemberkasan, namun saya tidak lolos. Saya tidak lolos. Kenapa saya tidak lolos? Ada beberapa teman saya dari desa yang lain lolos pada saat itu. Mungkin masalah administrasi dan yang lain, keterlambatan dan yang lain, akhirnya saya tidak bisa lolos di TPBSI di 2020 pada saat itu Bapak dan Ibu sekalian. Namun saya tidak melihat dari hal negatifnya, saya tetap positive thinking. Bagaimana saya harus membangun diri saya sendiri untuk bisa mengabdi untuk desa saya. Itu yang utama bagi saya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi perpustakaan desa ini Bapak dan Ibu ketika berkunjung di sana, saya kira mungkin agak sulit untuk Bapak dan Ibu yang memang biasa di kota. Sulit sekali. Karena hampir kemarin saya dari sana Mas Aji, kurang lebih 10 cm kami sudah masuk jurang. Saya kemarin mungkin ada kirim foto di grup, ada beberapa senti lagi, kami jatuh di dalam jurang yang kurang lebih 100 sampai 300 meter kedalaman karena di atas gunung perjalanannya Bapak dan Ibu sekalian. Butuh proses yang luar biasa baru saya di tempat ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu semua mohon maaf jangan lihat kami saat ini yang duduk di sini. Tapi apa yang kami proses pada masa dahulu. Dari tahun 2011 saya dirikan perpustakaan sampai tahun 2022 ini punya proses yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Saya juga pernah di lab, saya juga pernah ditinju, begitu Bapak Haji. Karena ya saya sadar bahwa ketika membangun sebuah kebaikan itu tantangannya pasti besar. Saya sadar itu, saya sadar benar bahwa membangun sebuah kebaikan itu risikonya besar. Kita ditantang dulu, baru nanti hasil akhirnya seperti apa. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu sekedar cerita singkat dulu Pak. Wow, luar biasa Pak. Tanpa anggaran, tanpa dukungan, kecuali tadi dukungan Ibu ya. Yang luar biasa. Iya. Iya. Nah kira-kira Pak, sampai kapan Bapak akan bertahan seperti itu? Saya akan bertahan sampai akhir hayat. Oh. Oke, sampai di sini giliran Bapak Ibu yang berbagi. Ada di antara Bapak Ibu yang mau berbagi cerita tentang pengalamannya melakukan kegiatan serupa misalnya di desa atau Bapak Ibu yang online? Silakan ketik namanya kemudian nanti kita akan beri kesempatan. Silakan mungkin di sini dulu 2 orang. Ada yang mau berbagi? Ibu Yulita? Oh, silakan. Berbagi cerita tentang apa yang sudah dilakukan di perpustakaannya masing-masing. Silakan. Yang terkait dengan telepon itu, Hanya 2 ya. Oke, 1 dulu Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu Mas. Ada itu. Perkenalkan saya F. Rizal, berasal dari 50 kota Sumbar. Sumbar. Ya, dari Sumatera Sumbar. Barat. Sumatera Barat. Menurut saya tertarik dengan apa yang diceritakan Bapak Bapak Aziz Patiekon. Pak Aziz.
Ya, jadi apa yang beliau rasakan, saya sendiri juga pernah merasakan. Karena apa? Karena saya membangun pustaka tidak jauh berbeda dengan Pak Ajis. Saya dirikan pustaka pada tahun 2017 dengan tanpa bantuan dari pihak-pihak lain. Ya, kami bangun sebuah rumah, kami jadikan pustaka, dan alhamdulillah sampai hari ini pustaka itu bisa berkembang. Dan alhamdulillahnya juga di pustaka tersebut kami telah dapat melakukan berbagai hal seperti pembuatan produk seperti gula semut. Nah, jadi kami pernah melakukan pembuatan gula semut melahirkan satu produk, dan alhamdulillah produk itu telah dapat kami sampaikan ke beberapa provinsi. Jadi apa yang Bapak ceritakan tadi, saya sendiri sangat terharu karena juga ada beberapa orang yang seperti kami ada di luar sana. Kami bangun sebuah bangunan, kami peruntukkan untuk pustaka, dan kami niatkan bagaimana pustaka ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan alhamdulillah itu yang sedikit yang saya ceritakan. Saya merasakan apa yang Bapak rasakan. Nah, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Siapa nih? Ini ada dua nih, Gamsit bisa nggak? Silakan Bu, ya. Ibu Yulita, silakan Bu Yulita. Dari Landak Bu ya, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Yulita, saya dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saya berbanding terbalik dengan Pak Ajis. Kalau Pak Ajis ini sama-sama anak-anak juga. Jadi kami tahun 2018 mendapatkan bantuan Jadi tahun 2019 pas kebetulan saya masuk dari Pemdes, saya masuk ke Dinas Perpustakaan. Jadi yang pertama PR saya itu adalah menjalankan program TPBIS. Ya, jadi saya bingung apa ini kan, saya konsultasi sama Pak Wahyu. Oh iya. Ya, waktu itu Pak Wahyu yang konsultan kami. Jadi saya bilang, boleh enggak saya melaksanakan kegiatan itu di luar perpustakaan? Saya kan belum tahu waktu itu kan, rupanya harus di dalam perpustakaan. Salah satunya adalah untuk menarik pengunjung gitu kan. Jadi kebetulan di Kabupaten Landak itu ada Universitas Pamane Talino namanya, STKIP. Jadi ada 3 prodi itu, ada matematika, olahraga, sama bahasa Inggris. Jadi saya advokasi ke mereka untuk membantu mengajar di les bahasa Inggris dan matematika di perpustakaan. Waktu itu memang tidak ada anggaran sama sekali. Puji Tuhan mereka juga mau membantu kami tanpa ada biaya apa, enggak ada sama sekali, enggak ada biaya sama sekali. Jadi akhirnya sampai sekarang masih les itu masih kami laksanakan, Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita balik lagi tanya ke Bu Dewi dan Pak Asis. Kira-kira siapa yang diajak kerjasama untuk membuat kegiatan itu? Silakan Bu Dewi dulu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dukungan kami itu kerjasama. Di samping pemerintah desa, kita didukung penuh oleh dan didampingi, tidak didukung tapi juga didampingi langsung oleh perpustakaan daerah Kabupaten Gorontalo. Yang alhamdulillah tim itu selalu mengkomunikasikan dengan berkomunikasi yang baik, berkoordinasi di samping dengan kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan. Kira itu. Dan juga ada pihak-pihak lain yang membantu. Ya, memberikan sumbangan, kemudian tidak menutup juga ke yang selalu membahas anggaran BPD, itu yang selalu kita lakukan. Ya. Silakan Pak Asis. Siapa aja yang bantu Pak? Ya, baik. Selain Ibu tadi ya. Ya, Ibu pasti itu. Ibu adalah motivasi pertama yang memang saya dapat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami mendapat support dan dukungan besar yang pertama dari pemerintah daerah, yakni mengenai
yang pertama yang kami bimbing di sana paling banyaknya adalah masalah pendidikan. Karena masalah pendidikan kami di sana perjalanan tadi saja sudah error, bagaimana dengan kondisi pendidikannya? Mungkin jauh lebih error lagi dibandingkan begitu Bapak dan Ibu. Akhirnya saya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Seram bagian timur, banyak melakukan advokasi di sana agar bagaimana Dinas Pendidikan bisa langsung menyentuh ke daerah kami. Kemudian ada beberapa dinas yang lain seperti Dinas Pertanian dan yang lain kami melakukan kerjasama untuk bagaimana membangun petani-petani kami di sana agar bisa diperdayakan. Karena petani-petani kami di sana tidak sama seperti petani-petani yang ada di Jawa dan di kota-kota besar. Yang punya ilmu yang cukup, yang punya teknologi yang luar biasa. Kalau kami di sana belum Bapak dan Ibu semua. Kami hanya melakukannya dengan cara manual saja. Makanya kami harus bekerja sama dengan dinas terkait untuk membantu petani-petani kami di sana. Dan alhamdulillah sekarang Dinas Pertanian sudah mulai kerjasama dengan baik dengan petani-petani kami yang ada di sana lewat perpustakaan desa Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Jis. Ya. Berarti dengan kerjasama maka semuanya jadi lebih mudah ya. Nah ini ada mantranya Bapak Ibu supaya kita bisa kerjasama dengan semuanya. Mantranya begini. Semua itu dilakukan bersatu. Antara jari ini aja kan kalau mau memegang mesti bersatu kan. Nah, ini ada gamenya. Kalau saya bilang bersatu kali, maka Ibu bilang ini. Bersatu kali ber. Berdua kali ber. Bertiga kali ber. Gitu ya. Kalau saya bilang berkali-kali berciki ber. Ini sebenarnya senam untuk pikun nih. Untuk kelompok pikun senamnya seperti ini. Jadi yang pertama bersatu kali ber. Berdua kali ber. Bertiga kali ber. Berkali-kali berciki ber. Berciki bernya 4 kali. Coba yang kanan dulu ya. Kelompok Doraemon. Ayo silakan. Bersatu kali. Yang kompak dong. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Nah, berkali-kali. Berciki ber. Kelompok Shinchan yang kiri. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Ingat mantranya itu, karena kita mesti kerjasama. Nanti di akhir cerita kita akan banyak cerita tentang kerjasama itu betapa pentingnya bahwa semuanya nggak bisa sendiri. Bahkan sekedar untuk buat kamar mandi pun kita nggak bisa sendiri. Apalagi yang lain, banyak Pak Cep ya. Selanjutnya kita ke Salatiga. Ada pengalaman apa di Salatiga tentang kelompok rentan ini? Karena seperti tadi disampaikan oleh salah satu tujuan saya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kelompok rentan di sekitar kita. Ternyata dari temuan lapangan yang dilakukan teman-teman, itu ada semuanya. Tadi kalau nggak salah Mas Kirul itu bilang ada lansia. Kedua ada anak-anak, ada bumil, ada disabilitas, dan terakhir ada fakir miskin. Semua fase itu kita pernah mengalaminya atau paling nggak kita menuju ke sana. Sekarang kita dengar cerita dari Mas Aji Prasetyo Putranto dari Perpustakaan Salatiga. Silakan Mas. Terima kasih Pak Say. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami bisa di sini semuanya. Sedikit cerita, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga itu kita sedang bersahabat baik dengan teman-teman disabilitas. Jadi awal mulanya seperti ini. Teman-teman komunitas tunarungu yang mereka sebut sahabat tuli ya komunitasnya, itu mengirim surat ke kami sekaligus meminta izin untuk pinjam ruangan di salah satu ruangan di kantor kami, Mini Titer nama ruangannya itu, untuk melaksanakan pelatihan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, berawal dari situ, mereka juga bertanya-tanya, bisa enggak kalau kita nanti ke depannya pinjam ruangan ini lagi, syukur-syukur diadakan pelatihan. Nah, kita menangkap ini, oh ternyata kebutuhan masyarakat itu tidak hanya masyarakat umum, masyarakat normal saja, tapi teman-teman disabilitas juga berhak mendapatkan manfaat dari perpustakaan sendiri. Oleh karena itu kita coba berpikir, baik yang kami inginkan, kalian inginkan, ingin pelatihan apa gitu.
Mereka menginginkan pelatihan yang pertama digital marketing, yang kedua mereka sering melihat barista-barista membuat kopi karena sedang menjamur itu di kota-kota di Jawa Tengah itu. Mereka pengen bisa cara membuat kopi. Baik, kita lakukan. Nah, seperti Pak Aziz ya tantangannya yang pertama ya, tidak ada dananya sama sekali Bapak Ibu, nol dananya. Jadi kita agak mutar otak juga ini dengan Ibu Kepala Dinas yang waktu itu mengepalai proyek kecil ini. Baik, karena kita tidak ada dananya, yang penting kita jalan dulu. Oke, kita adakan pelatihan digital marketing. Siapa yang melatih adalah pelaku UMKM pemilik lada hitam di Salatiga. Dan kita sudah sounding, ini tidak ada bayarannya loh Pak. Apakah berkenan? Oh iya, tidak apa-apa. Saya semangat melatih teman-teman disabilitas Sahabat Tuli. Yang kedua, kita minta teman-teman dari pelaku UMKM juga, komunitas Koplo, namanya Koplo ya. Koplo itu Kopi Lover Salatiga, untuk melatih mereka membuat meracik kopi. Jadi dari menyiapkan kopinya, ngeblender sampai segalanya dilatih. Tidak ada dananya karena kita sudah sampaikan dari awal kita tapi nggak ada dana, yuk kita kerja bareng-bareng. Akhirnya dilatih. Nah dari situ kita lihat antusiasmenya, loh kok ternyata antusias sekali ya teman-teman Sahabat Tuli ini ya. Cuma memang kendalanya yang sangat besar di komunikasi Pak. Jadi di komunikasi karena Sahabat Tuli memerlukan apa ini namanya bahasa isyarat ya. Jadi kita panggil juru bahasa isyarat. Nah, dana-dana kecil-kecil itu kan tentu kita perlu memberikan apa ini istilahnya seperti snack atau air minum lah. Nah, kita patungan sedikit-sedikit. Dari situ jalan terus itu pelatihan. Jalan terus setiap Sabtu. Kenapa setiap Sabtu? Karena mereka juga bekerja, teman-teman Sahabat Tuli itu. Mereka bekerja di luar dan mereka hanya bisa melaksanakan kegiatan itu setiap Sabtu. Maka setiap Sabtu kita datang nih, kita sediakan kelas, bahkan waktu pelatihan kopi itu kita berikan tempat di yang namanya frame kopi. Frame kopi itu tempat coffee shop ya, yang kekinian. Nah itu ownernya itu sekaligus ketua Kopi Lover Salatiga. Kita diberikan tempat di sana, dilatih terus. Nah ada sekitar 4, 5, 6 dari 25 yang datang itu 4 sampai 6 orang yang tertarik ingin mendalami, kita berikan kesempatan lagi. Ternyata kebetulan pemiliknya namanya Mas Widi. Mas Widi itu mau memberikan pelatihan lagi. Ya, enggak apa-apa. Bisanya kapan lagi? Hari Senin, Selasa, Rabu, tapi memang mayoritas Sabtu. Setelah itu mereka prakteknya bagaimana? Biar tidak sia-sia pelatihan terus hilang skillnya. Kita belikan alat membuat kopi dan tetek bengeknya itu untuk mereka praktek menjual kopi. Nah, praktek pertama itu di kegiatan kita di Expo Literasi. Kalau ini memang ada kegiatan tahunan kita Expo Literasi. Kita berikan 2 stand untuk mereka, untuk mempraktekkan jualan kopinya, dan hasilnya itu ada 2 hari. Hari pertama mereka mendapat 4 juta sekian dari penjualan kopi itu sendiri, Pak. Luar biasa. Dan kopi-kopinya itu pertama kali kita tidak beli, kita disupport dari komunitas juga. Dari komunitas Kopi Lover ini kita berikan kopi bintang. Kopi bintang itu ada merek bintang yang ada di Salatiga juga. Kopinya juga enak, itu dari UMKM rintisan. Ini support untuk Sahabat Tuli. Tapi setelah itu, setelah mereka sudah mendapatkan penghasilan, tentu saja mereka membeli sendiri semua bahan-bahan bakunya, susunya, ininya. Bahkan mereka sudah bisa menakar, oh ini harusnya berapa gram dari hasil pelatihan tersebut, Pak. Nah, di sesi yang kedua, di kesempatan yang kedua, kita berikan stand di event kota, yaitu Festival Salatiga Kita namanya. Itu festival besar sekali di Salatiga, dan di sana juga laku sangat keras sekali, Pak. Meskipun waktu itu cuacanya hujan, tapi sangat luar biasa. Saya itu penasaran, apakah orang-orang membeli kopinya karena ada embel-embel Sahabat Tuli atau bagaimana? Saya pesan satu, saya bayar nih. Namanya, saya masih ingat produknya kopi aren. Jadi mereka memberikan kayak pelang kecil ini, cara berkomunikasi dengan kami gitu. Kalau mau memesan, silakan dengan menggunakan bahasa isyarat yang sederhana, tunjuk kopi ini.
Nah, saya coba memesan kopi aren. Ternyata rasanya luar biasa, nggak kalah sama Starbucks. Saya betul sekali itu. Harganya 20.000. Pantesan orang-orang pada antri pada ini, bukan karena sahabat tulinya, tapi karena memang skill mereka sangat luar biasa. Dan kemarin kita ikutkan lagi di Hari Disabilitas Nasional tanggal 3 Desember, ada undangan dari DPRD. Mereka tertarik, ini kok luar biasa ya Dinas Perpustakaan ini ya, kok bisa sampai melatih seperti ini. Kita diberikan 3 tenda, satu untuk sobis sosialisasi bahasa isyarat, yang 2 tenda untuk berjualan kopi itu tadi, sama berjualan cenderamata dari teman-teman komunitas sahabat tuli. Dan lagi-lagi Pak, penjualannya sangat luar biasa. Orang sampai antre, saya sampai wah luar biasa. Saya hari itu saya beli dua gelas kopi itu, karena memang benar-benar ngangen nih rasa kopi gula. Saya ini bukan pecinta kopi, tapi saya bisa minum kopi itu, Pak. Luar biasa sekali. Itu mungkin sedikit Oke, makasih Mas dari Haji. Salatiga. Tapi mungkin bisa diceritain Mas, bagaimana saya ngebayangin gini, saya beli kopi nih, sementara saya nggak tahu kalau yang penjual ada ini ya, apa tunarungu gitu, itu gimana komunikasinya? Kalau yang di stand ya, di stand itu mereka sudah menempelkan cara berkomunikasi dengan kami. Oh. Tepuk pundak kami atau bagaimana ini, pokoknya menarik perhatian mereka yang tidak bersifat suara ya. Nah itu mereka nanti akan apa ini namanya kayak surprise lah. Oh ya ada apa gitu baru. Mereka sebenarnya bisa melihat gerak bibir kita. Asal kita jangan memakai masker ya. Kalau memakai masker susah nanti nggak bisa ini. Dan oh iya satu lagi yang saya mau share ke Bapak Ibu yang bikin mereka sangat semangat dan kami dari Dinas Semangat itu, kami bulan Januari akan memberikan mereka tempat permanen kafe di Dinas Perpustakaan. Kami namakan namanya Kafe Hening. Kenapa hening? Kafe apa? Kafe hening. Deling. Karena kan hening. Hening itu senyap. Kafe hening. Kafe itu ini. Karena kita nanti akan kerjasama dengan sahabat tuli dan beberapa komponen hexahelik. Kemarin juga kita adakan untuk melayani bagus kan Mbak. Kita minta bantuan dari UKSW, dari Universitas Salatiga itu untuk memberikan service excellence. Jadi saya sudah sounding ini tapi nggak ada bayarannya loh, nggak ada honornya soalnya memang bukan bukan anggaran tahunan gitu. Ini baru pertama kali kita coba ini. Ya mau. Nah dari akademisi UKSW mereka memberikan pengajaran service excellence dan itu bisa mereka praktekkan langsung pada waktu berjualan itu Pak. Jadi nanti Januari akan kita launching namanya Cafe Hening dan itu memang kolaborasi dari pemerintah, pelaku UMKM, akademisi dan komunitas disabilitas Pak. Oke, makasih Mas Haji. Menarik ya tiga-tiganya ya. Mas Haji dengan teman-teman tuli, kemudian tadi Pak Aziz dengan anak-anak dan fakir miskin, Bu Dewi dengan lansia, semuanya pun inspiratif. Sebelum kita ngobrol dengan Kang Asep, ini ada kuis dari Mas Irul ya? Oke, silakan Mas Irul. Bapak Ibu yang mau ngambil aqua silakan. Di belakang ada aqua. Ada Cleo ya. Kita sebut semua motor Honda. Oh iya, sponsornya ya. Silakan ngambil aja nggak apa-apa belakang. Oke. Nah ini kuisnya. Untuk penjawab berapa orang Mas Irul? Itu contohnya ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini ada kuis ya. Untuk teman-teman yang mengikuti secara virtual bisa ya, bisa mengikutinya. Nanti langsung saja diketikkan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara onset, nah ditulis dulu bahwa itu kan kertas kan. Nah, siapkan kertas dan pena. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Enggak usah disampaikan dulu. Nanti ya ditulis aja, nanti langsung setelah selesai siapa yang
Ya, angkat tangan yang mau menjawab kuis ini. Oke. Nah, kuisnya adalah, udah siap semua? Siap? Oke, kuisnya adalah tebak tokoh dan bidangnya. Contohnya, ini siapa ini? Michael Jackson, bidangnya penyanyi atau musisi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, mulai ya. Yang mengikuti secara virtual siap? Oke, ya nanti secara virtual ada hadiahnya juga, pulsa ya. Oke, baik. Langsung, yang pertama. Ceng ceng, siapa tokoh ini dan bidangnya apa? Ditulis dulu ya. Oke, sudah? Oke, sudah. Lanjut yang virtual udah ya. Nah, dicatat dulu. Langsung nanti terakhir langsung diketikkan di kolom chat. Ceng ceng, siapa beliau dan bidangnya? Siapa ini? Ya kan? Luar biasa ini ya. Dah? Makin susah hasilnya. Dan yang ketiga, siapa beliau? Nah, Mr. Kacamata ini ya. Sudah, bidangnya apa ini? Nah, pokoknya tokoh, nama dan bidangnya ya, nggak boleh salah satunya, nah, harus komplit nebaknya. Yang ketiga, ini siapa ya? Tetangga saya bukan ya? Ini kaum rentan bukan? Ya, rentah ini udah rentah. Nah, sudah. Oke ya. Oke, ini bukan kerja kelompok ya, ibu-ibu ya. Oke, sorry. Loh, bentar, enggak. Udah selesai Bu? Habis ya? Oke, loh, sudah habis ya? Oke, habis. Nah, udah habis. Udah masih itu. Enggak tahu itu kenapa kok habis sampai di situ. Nah, sudah semua? Nah, siapa yang bisa? Oke, Bapaknya. Siapa saja tadi? Yang pertama. Benyamin artis, Benyamin Syuaib ya. Oke, terus yang kedua. Mahatma Gandhi, apa? Tokoh agama betul? Tokoh spiritual? Tidak ya. Oke, ada yang mau lebih cepat? Oke, ibunya. Mohon maaf tadi ibunya, betul. Yang pertama siapa? Benyamin S. Ya, artis film. Yang kedua? Bidang sosial, spiritual, terus? Tokoh kemanusiaan, negarawan ya. Terus selanjutnya? Terus yang terakhir? Pembalap. Oke, kita kasih dua ya. Ini bapaknya sama ibunya ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, yang di Zoom meeting ada satu. Oke, nanti kita hubungi ya nomor handphonenya ya. Nanti akan ada pulsa senilai 50.000 ya. Nanti yang mengikuti secara virtual. Nah, baik. Oke. Kita sudah tutup kuisnya, nanti akan ada tanya jawab yang menarik lagi. Oke, baik. Silahkan Pak Say. Makasih Mas Irul. Sebelum kita, ya, Kang Kuis Mas Irul tadi. Sebelum kita Kang Asep, rupanya kita harus dengar dulu cerita dari Lembata. Ada cerita cukup heroik dari Lembata dari salah satu penerima impact. Namanya Mas Trisno. Silakan Mas. Namanya Trisno tapi bukan Jawa ya. Silakan Mas. Sini Mas. Silakan ceritakan apa yang pernah dialami dalam perpustakaan dan apa hasil yang didapatkan. Baik. Mungkin nama lengkap dulu, jumlah istri, jumlah anak. Perkenalkan, nama saya Yusuf Trisno. Saya berasal dari Kabupaten Lembata. Lembata itu di NTT. Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Silakan, lanjut. Saya adalah seorang karyawan honorer yang bekerja pada salah satu instansi daerah di Kabupaten Lembata. Dengan adanya aturan pemerintah nomor 49 tahun 2018
yang mana masa kerja honorer diatur hingga tanggal 28 November tahun 2023, maka muncul kekhawatiran terhadap diri saya. Dari itu maka saya mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan sampingan, yakni sebagai peternak ayam pedaging. Iya. Sudah berkeluarga Mas ya? Ya, Sudah berkeluarga? sudah. Berapa? Saya mempunyai seorang istri dan seorang anak. Seorang anak. Seorang ya? Lanjut Mas. Saya dan istri saya merupakan salah satu peserta bimbingan belajar yang diadakan oleh Perpustakaan Kabupaten Lembata pada program transformasi berbasis inklusi sosial. Bimbingan belajar yang saya dan istri saya ambil yaitu sebagai bimbingan belajar bahasa Inggris bagi kaum difabel dan ibu rumah tangga. Di sela-sela saya dan menunggu jam bimbingan belajar, saya dan istri saya mengambil waktu untuk berkunjung ke ruang koleksi perpustakaan Kabupaten Lembata. Di sana saya dan istri saya menemukan sebuah buku yang berjudul Pengolahan Abon Ikan dan Ayam dari cara pembuatan abon dari bahan dasar ikan dan ayam. Muncul ide kami untuk membuat abon dari bahan dasar ayam. Saya dan istri saya, merupakan seorang ibu rumah tangga dan pekerjaan sampingan sebagai seorang pedagang kue keliling. Saya dan keluarga kecil saya ini masih tinggal bersama orang tua saya. Dari abon itu kemudian dijual atau di apa Mas? Abon itu kami jual. Dijual Di keliling atau dititip di toko? dititip di supermarket. Oh. Sampai berapa itu Mas dapatnya? Bagaimana? Kalau pendapatannya sampai berapa dari jual abon? Dari pendapatannya 500.000 sampai 1 juta per bulan. Per bulan? Ya. Tantangannya apa tuh Mas untuk bisa mengolah abon ikan dan ayam? Tantangannya dari proses mendapatkan ayam dan alat untuk bahan-bahan rempah-rempah dan alat untuk proses pengeringan dagingnya. Itu pakai apa selama ini Mas? Untuk pengeringannya tuh? Manual begitu atau? Manual awalnya manual. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan Lembata itu salah satu pulau di Kepulauan NTT, dia kabupaten terpisah. Saya pernah 2 kali mengunjungi Lembata dan memang kalau kita ke sana tuh waktu itu saya belum ada pesawat terbang. Jadi jalannya lewat Flores Timur, jadi mesti jalan darat, laut dan udara. Dari Kupang ke Flores Timur udara, kemudian dari Flores Timur ke Larantuka masih pakai bis, setelah itu nyebrang lagi pakai kapal laut, tugboat itu, kapal cepat itu, dan luar biasa perjuangannya. Dan pulaunya sangat indah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Trisno. Semoga berkembang usahanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya begitu kira-kira Bapak Ibu. Betapa memang tidak mudah melakukan semua kegiatan ini, semuanya penuh tantangan. Baik buat kita pelakunya maupun buat para impact-nya, semua pasti ada tantangannya. Tapi lagi-lagi tadi, mesti bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali,
Oke. Nah yang terakhir sebelum Kang Asep bicara, saya pengen Bapak Ibu nebak. Kira-kira Kang Asep punya, kalau kekayaan kita bisa tebak lah. Tapi beliau punya kekayaan yang tidak ternilai. Kira-kira berapa jumlah anaknya? Berapa? Karena ini istrinya. Padahal beliau ngaku punya TV, tapi nggak bersetel. Apa nih, mau hadiah apa nih? Tapi karena mahasiswanya udah otomatis udah tahu kan? Kasih hadiah nggak? Yang lain. Oh, yang lain. Oke, pertanyaan yang lain tentang Kang Asep juga. Kira-kira berapa usia Kang Asep? Jangan nebak mahasiswanya. Ada hadiahnya. Ada topi, ada rompi, ada kaos. Dari istri pertama. dia grogi, berarti ada yang lain nih. Ya. 40. 45. Berapa? 35. 35. Kita kembalikan ke jurinya ya. Berapa? 38. Oke, kita kembalikan ke jurinya. Berapa sih? Nggak ada yang benar, Ada yang benar. Oh, ada yang benar. Nggak ada. Oh, ada yang benar. Berapa? Nggak ada, tapi nggak ada yang benar katanya. Beliau ini kurang lebih 20 tahun di bawah saya. Berarti lolos nih ya, satu sini. Saya kembalikan. Jadi kira-kira berapa? Anak saya 4, betul. Anak saya 4, betul. Betul. Empat dari istri pertama. Rompi atau kaos? Rompi. Ya Bapak Ibu, Kang Asep ini seorang dosen. Beliau juga anggota tim sinergi provinsi Kang ya. Jadi pelaku tapi juga akademisi. Nah kira-kira Kang Asep setelah kita mendengar tadi diskusi dengan para narasumber ini dan masukan dari informasi dari beberapa teman tadi, apa nih yang dapat disimpulkan? Ya, terima kasih Pak Sai. Ini serius nggak ada yang tahu usia saya berapa? Itu juga mahasiswi saya itu. Lupa Pak. Padahal bimbingan saya itu. Mestinya dari NIP kelihatan gitu kan. Oke ya, nanti di luar ya kita bisik-bisiknya ya. Lupakan dulu. Lupakan dulu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Mas saya. Betul, betul. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa diskusi kita hari ini. Kita beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk ketiga narasumber selain saya. Tentunya di sini ada Bu Dewi, Pak Asis, Pak Haji ya. Jadi Bapak dan Ibu, bahwa kelompok rentan ada di sekitar kita dan kita juga termasuk mungkin di dalamnya. Paling tidak kita pernah menjadi bagian dari kelompok rentan karena kita pernah jadi anak-anak. Betul tidak? Dan esok lusa kita juga akan kembali menjadi kelompok rentan karena kita akan tua ya. Kalau kita akan menjadi lansia. Mudah-mudahan umur kita panjang semuanya ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu tentu pernah juga menjadi kelompok rentan. Ya, ibu hamil. Tentu dengan segala hambatan psikologisnya, namanya ibu hamil, pasti pernah baby blues, betul? Ya, pasti pernah merasa ditinggalkan, merasa sendirian begitu. Ketika malam anak nangis harus digendong, suaminya tidur nyenyak. Ya, baik. Jadi kelompok rentan ada di sekitar kita. Ya, ada di sekitar kita. Tadi Bu Dewi ceritakan bahwa di sekitar tempatnya berkegiatan di perpustakaan desa
ada ibu-ibu lansia. Pak Aziz, di kampung halamannya banyak fakir miskin, ya, banyak anak-anak yatim mungkin, ya, yang ditinggal oleh orang tuanya, ya. Mereka adalah kelompok rentan. Di Salatiga banyak saudara-saudara kita yang disabilitas, ya, tunarungu, ya, tuli, ya, saudara-saudara kita yang disabilitas, ya, ada di sekitar kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, tentu bahwa kelompok rentan ini, ya, merupakan kelompok yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, ya. Mereka harus dibantu, ya. Mereka punya kebutuhan yang mendesak. Untuk apa? Untuk bisa setara dengan kita, ya. Untuk bisa menikmati hidup layak seperti kita, ya. Untuk bisa terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, ya. Perpustakaan sebetulnya juga salah satu institusi yang rentan, Pak. Rentan. Perpustakaan adalah institusi yang rentan karena punya berbagai macam keterbatasan, ya. Masyarakat kelompok rentan, ya, tentu juga memiliki banyak keterbatasan. Tapi Bapak dan Ibu, ya, kita harus yakin, ya, bahwa akan selalu ada solusi, ada jawaban, ya. Bahkan itu datang dari kita sendiri, dari lingkungan di sekitar kita sendiri. Teorinya jelas, ya. Ada namanya positive deviance, ya. Kita harus yakin. Secara teori sudah dikaji bahwa dalam setiap keterbatasan pasti ada solusi. Kalau kita beragama Islam, dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah yakin Bapak dan Ibu, ya. Tuhan sudah bicara seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu. Oleh karena itu kita harus yakin. Kelompok rentan, entah itu lansia, disabilitas, pasti ada jawaban untuk mereka. Siapa jawabannya? Salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan hadir menjadi jawaban, menjadi solusi bagi kelompok rentan. Betul tidak Bapak dan Ibu? Ya, melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Inti dari program ini, ya, adalah sebetulnya harus dapat menjadi jawaban bagi masyarakat kita, terutama masyarakat inklusi. Masyarakat yang ada pada kelompok atau golongan rentan tadi. Ya. Masyarakat yang lain, yang normal kata Pak Haji, tentu punya banyak sekali kesempatan. Ya, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Ya, tetapi yang rentan ini tentu punya banyak hambatan. Ada banyak sekali hambatan, hambatan psikologis. Tadi misalnya Pak Trisno, ya, hambatan psikologisnya apa? Karena honorer nanti akan diberhentikan, maka secara psikologis Pak Mas Trisno tadi merasa tidak ada kepastian, jaminan untuk masa depannya. Ya. Kemudian ada banyak hambatan lain, hambatan biologis, ya, hambatan budaya, masyarakat yang ada di pedalaman, ya, masyarakat adat, masyarakat minoritas, tentu ini juga punya hambatan budaya, sehingga mereka rentan. Ya. Kemudian hambatan-hambatan lain sehingga menjadikan masyarakat kita diantaranya ada masuk kategori ke dalam masyarakat rentan, seperti itu. Nah, jadi perpustakaan hadir melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai jawaban, ya, sebagai solusi. Ya. Dan perpustakaan juga sebagai institusi yang rentan punya solusinya sendiri Bapak dan Ibu. Ya, punya solusinya sendiri. Meskipun anggarannya terbatas, dukungannya minim, ya, ini pengalaman ini ya, sudah terjun di dunia nyata. Dulu waktu kuliah masih ngawang-ngawang, ya, idealisme, ya. Tetapi setelah terjun baru tahu ternyata begini ternyata perpustakaan. Tetapi yakin bahwa perpustakaan akan selalu punya jawaban untuk bisa bermanfaat, berdampak bagi masyarakatnya.
Ya, melalui program ini transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini kita bisa saksikan ternyata banyak yang mendukung program kita ini. Karena kita komitmen ingin memberikan dampak manfaat nyata bagi siapa? Bagi masyarakat, bagi pembangunan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya, saya kira bahwa perpustakaan melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan memiliki potensi yang kuat. Ya. Memiliki potensi yang kuat untuk apa? Untuk membangun keberdayaan masyarakat, termasuk kelompok rentan tadi, melalui berbagai program kegiatan yang diinisiasi, ya, dilakukan secara sinergi kolaborasi tadi, ya, Kang Aji, Mas Aji ini sudah menceritakan tadi, ya, sehingga harapannya masyarakat kita, ya, terutama kelompok rentan, ya, ini bisa berdaya melalui berbagai macam kegiatan, ya, melalui berbagai aktivitas belajar yang dilakukan melalui perpustakaan, karena mereka memiliki kebutuhan untuk itu, ya, memiliki kebutuhan untuk belajar. Hambatannya tadi, misalnya hambatan psikologis, ya, karena menyadari punya keterbatasan, seringkali mereka tidak mau menyampaikan atau takut, ragu, malu untuk menyampaikan, ya. Oleh karena itu, ya, kita sebagai pengelola perpustakaan, ya, baik itu di daerah, di desa, di kelurahan, kita harus lihat di lingkungan sekitar kita, ya, bahwa di lingkungan sekitar kita pasti ada masyarakat kelompok rentan, dan merekalah yang harus lebih dulu, merekalah yang paling mendesak harus kita raih, harus kita libatkan dalam program-program kita, ya. Jangan sampai kemudian mereka dibiarkan, ditinggalkan. Kalau dibiarkan, ditinggalkan, ini akan berdampak Bapak dan Ibu. Siapa yang nanti akan terkena dampaknya juga? Kita juga. Ya, pasti kita juga. Kita akan kena dosanya begitu. Kalau kita tidak peka, ya, kita tidak segera, ya, menjadi solusi bagi kelompok rentan ini. Ya, kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu. Oke, makasih Kang Asep. Tadi selain kita mendengar ada beberapa ide kegiatan yang bagus dari teman-teman, Mas Aji, Pak Asis, Bu Dewi, kemudian tadi dari beberapa peserta. Kira-kira ide-ide apa lagi Kang yang bisa dikembangkan lewat peningkatan layanan perpustakaan? Ya, terima kasih Mas Sai. Tentu ada banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan, ya. Melalui judul besar sinergi dan kolaborasi, dan satu lagi tambahannya tadi dari Pak Jeki apa? Satu lagi, selain sinergi dan kolaborasi ada yang ingat? Eksekusi, luar biasa. Ya, jadi eksekusi. Jadi masih ingat tadi ya materinya ya. Jadi sinergi kolaborasi saja tidak cukup, tapi harus segera eksekusi. Segera eksekusi. Nah, potensinya banyak. Setelah kita tahu, ya, melalui social mapping, melalui social profiling, kita lihat di lingkungan sekitar kita ada kelompok rentan. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita identifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apa yang mereka miliki, potensi apa yang mereka punya. Potensi apa yang ada di sekitar kita. Untuk kemudian kita lakukan penyesuaian program, pengembangan program. Tentu perpustakaan bisa sangat leluasa mengembangkan program belajar untuk masyarakat. Ya, kurikulum kita tidak terbatas, ya, untuk mengembangkan program belajar untuk masyarakat, tidak terbatas, ya, sangat tidak terbatas. Justru perpustakaanlah yang sejak lama memiliki kurikulum merdeka belajar, betul tidak? Betul ya. Sebelum tahun-tahun terakhir ini Pak Menteri punya program Merdeka Belajar, perpustakaan sejak lama ya punya kurikulum merdeka belajar. Oleh karena itu, kita yang tidak termasuk ke dalam kelompok rentan, ya, kita yang harus lebih peka. Ya, kita pelajari mereka, kita identifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, kita rancang program-program yang bisa mereka ikuti. Tadi ya Mas Aji sudah ceritakan. Ya. Kemudian berikutnya apa? Kita lakukan pelibatan mereka. Ya, kita libatkan mereka di dalam program-program tersebut. Mereka tidak hanya menjadi objek, tapi juga subjek. Ya, mereka yang
merancang, mendesain, ya, bagaimana program belajar harus mereka ikuti, harus mereka kembangkan. Dan tugas kita adalah mengadvokasi kepada berbagai pihak yang ada di sekitar kita. Ya, apakah itu lembaga pemerintah, komunitas masyarakat tadi, ya, kemudian dunia usaha, dunia industri, ya, dan masyarakat secara umum. Kita advokasi kepentingan-kepentingan mereka. Bapak dan Ibu, bicara kelompok rentan, ya mungkin selama ini kita hanya melihat bahwa kalau program perpustakaan atau layanan di perpustakaan bagi kelompok rentan, umumnya yang ada di kepala kita apa? Menyediakan buku braille, itu saja. Betul tidak? Itu yang sering kita dengar, yang sering kita lihat. Padahal banyak sekali potensi-potensi kegiatan, ya, aktivitas belajar yang bisa kita kembangkan, kita kreasikan, apalagi untuk tujuan membangun keberdayaan masyarakat kelompok rentan ini. Sehingga mereka bisa sama setara dengan masyarakat yang lainnya, mereka bisa mengaktualisasikan dirinya, mereka bisa berkarya, mereka bisa berinovasi, ya, dan mereka juga bisa atau ingin bermanfaat bagi masyarakat yang lainnya. Itu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak Asep. Bapak Ibu, masih ada satu sesi lagi terakhir sebelum ditutup, tapi saya informasikan bahwa kelas berbagi topik 4 ini akan ada 2 sesi. Jadi siang ini kemudian nanti berlanjut setelah istirahat makan 1 jam, kita akan masuk lagi jam 2 sampai jam 4. Nah, sesi ini akan ditutup dengan closing statement dari masing-masing panelis. Yang pertama Ibu Dewi, silakan Bu. Ya, sebentar. Setelah ini. Iya, terima kasih. Sebelumnya ke closing statement bahwa ada cerita unik dari Ibu Ratna. Karena saya teringat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Cerita uniknya adalah karena sekarang beliau menggeluti usahanya itu dari kertas bekas. Setiap kegiatan yang dilakukan baik itu di desa ataupun kecamatan dan lainnya atau lembaga, itu kan kalau di desa masih pakai dos. Ya. Itu sebelum kegiatan dimulai, biasanya kalau peserta langsung masuk dapat dos, makanan ringan. Ya. Itu langsung dikumpul Ibu Ratna. Sebelum dibuka kegiatannya, dosnya sudah habis. Itu yang paling unik di Ibu Ratna. Jadi itu sedikit berbagi. Nah, sebagai closing statement kami selaku pengelola kegiatan, pengelola perpustakaan, itu terus memberikan pelayanan. Pelayanan kepada siapa saja, tidak memandang status usia. Ya, karena kita semua juga membuka semua lini bidang. yakni olahraga, kesehatan, agama. Terus kita melakukan pelayanan-pelayanan itu terhadap masyarakat. Jadi itu yang paling utama, dan bangunlah ini semangat juang kita, di mana seperti yang ada literasi untuk kesejahteraan, itu paling utama. Selanjutnya kita dengar dari Pak Aziz Patekon, silakan Pak. Ya, baik. Yang itu, Bapak closing statement. Ya, saya langsung saja ke closing statement bahwa saya masih tetap berkomitmen dengan Pak dosen terbaik kita pada hari ini juga hadir, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Memang itu yang memang menjadi sasaran utama bagi saya pegang sampai saat ini, karena membangun perpustakaan di desa kami sungguh lebih susah dan memang sulit sekali. Tapi bagaimana kami bisa merangkul mereka, karena Bapak dan Ibu semua, segala sesuatu jika kita kerja cuman karena pingin duit, kayaknya tidak bisa Bapak dan Ibu. Saya di sana tidak bekerja untuk mengharapkan digaji atau mendapatkan uang, tapi saya bagaimana membuka pintu hati saya untuk seluruh masyarakat yang ada di desa saya untuk berkunjung ke perpustakaan. Alhamdulillah, walaupun desa tidak mendukung, perpustakaan kami saat ini sudah dijadikan prioritas bagi masyarakat desa Kian Laut khususnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagi saya adalah bertarung sebelum mati. Jadi ketika saya masih hidup, saya akan bertarung terus. Ketika saya sudah mati berarti selesai sudah pertarungan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Haji. Ya, kalau saya singkat saja mungkin Pak. Harapan jujur ini, harapan saya berada di
tempat ini, di depan Bapak Ibu semuanya, saya ingin berharap semoga dari kisah kami di Salatiga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian, karena dimanapun berada selalu ada teman-teman disabilitas. Mari kita perjuangkan mereka supaya mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan kita, dan mereka bisa mendapatkan kemampuan untuk bisa menghidupi mereka dengan yang lebih layak daripada sebelumnya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu semua, dan sebagai tambahan di Salatiga itu mulai akhir-akhir ini, apalagi Pak Wali Kotanya ya, karena tahu kita punya kegiatan-kegiatan ini padahal tidak ada sumber dananya. Apa-apa itu selalu yang berhubungan dengan disabilitas, disposisi selalu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sampai Dinas Pendidikan sama Dinas Sosial itu tanya sama kami, kok bisa sih kalian bisa kerja seperti ini, sampai bisa menghasilkan teman-teman yang skillful gitu. Padahal kita aja yang punya unit layanan disabilitas saja mandek mati. Karena memang niat dari kita, ini bukan masalah uang, ini masalah niat bagaimana kita mau bergerak maju untuk membantu teman-teman disabilitas. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Bukan masalah uang ya. Terakhir Kang Asep. Baik, terima kasih Mas Sai ya. Jadi tidak ada kata terlambat Bapak dan Ibu ya, bahwa kelompok rentan ada di sekitar kita. Dan melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini adalah jawaban bagi saudara-saudara kita kelompok rentan. Ya, kita dekati mereka, kita identifikasi mereka, kita libatkan mereka, sehingga perpustakaan bisa menjadi solusi, bisa memberi manfaat ya bagi mereka. Dan mereka setelah mengikuti program-program kita melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tentu harapannya bahwa mereka ya akan menjadi solusi ya bagi dirinya, bagi keluarganya, dan memberikan manfaat bagi semua. Jadi mari setelah ini ya kita bangun ya masyarakat kita, terutama masyarakat kelompok rentan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Terima kasih Kang Asep. Sekali lagi bukan masalah uang ya, itu yang menjadi motor besar buat saya juga terbakar nih. Tidak selalu masalah uang. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada pesanan, minta pertanyaan. Tapi Mas Rul bilang 2 aja. 1, silakan Mbak. 1 lagi, Ibu juga. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bapak-bapak hebat di depan dan menentukan topik ketika kita memilih ke acara ini, saya sangat tertarik ketika mengatakan bahwa perpustakaan merupakan tempat menarik bagi kelompok rentan. Saya berpikir jangan-jangan di sekitar tempat saya bekerja itu ada pemustaka yang sebenarnya kelompok rentan, tetapi tidak tersentuh. Karena saya baru bergabung di Dinas Perpustakaan dan belum mendapatkan ternyata di perpustakaan itu bisa kita gunakan. Ketika tadi Bapak Jeki berbicara tentang resiliensi, mungkin saya memandang kelompok rentan ini dari paparan beberapa narasumber itu lebih pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu menurut TDC itu ada namanya post traumatic growth. Jadi tingkatan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Alhamdulillah kebetulan saya basicnya psikologi Bapak. Jadi ketika saya memandang pemustaka itu ada ibu-ibu yang nenek-nenek yang mengasuh anak di perpustakaan. Kebetulan sarana kita ada yang menyediakan untuk layanan anak dan juga ada beberapa ruang serbaguna. Jadi saya melihatnya dengan adanya topik kelas 4 ini, kita bisa mendapatkan 2 sasaran malah. Yang pertama anak dan yang kedua adalah lansia. Dimana kalau saya memandang kelompok rentan itu bagi lansia adalah periode masa kecemasan atau kekosongan ketika anak-anak itu sudah pada menikah dan tidak ada di mereka. Jadi yang mau dipertanyakan ketika Bapak Jeki berkata itu eksekusi, akhirnya saya ada tambahannya, yaitu bagaimana merawatnya. Karena seperti yang dibilang dari Bapak yang dari Salatiga, ketika ada kelompok
yang kelompok yang disabilitas tadi, itu mungkin mereka yang bisa sukses dari bapak-bapak dan ibu yang di depan. Jadi saya sangat tertarik untuk membina perpustakaan yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Untuk membina sebuah perpustakaan akan lebih mudah apabila kita sendiri yang punya ilmu tentang tentang mereka, maksudnya tentang kehidupan mereka dulu, karena ini berhubungan dengan disabilitas. Jadi untuk sementara ini untuk saat ini Pak, kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Biro sudah banyak membina pustaka-pustaka desa, pustaka kampung kalau di sana, dan pustaka pesantren dan lain-lain sebagainya itu sudah banyak yang kami bina. Sementara untuk disabilitas di situ kami sendiri sebagai pustakaan belum punya ilmu tentang disabilitasnya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu di depan bisa sharing ke kami program sederhana yang mudah untuk kami untuk kami lakukan di sana sebagai pustakawan untuk menjalankan program ini lebih maju lagi ke depan, karena selama ini disabilitas ini masih kurang belum ditangani kurang ditangani begitu. Jadi kami sangat berkeinginan untuk menyamakan dengan perpustakaan-perpustakaan lain. Mungkin ada solusi sama Bapak Ibu atau dari dinas dari Perpusnas sendiri mungkin ada solusi terutama untuk kami sebagai SDM-nya Pak. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngasih gambaran gini Bu ya. Siapa yang pernah punya pengalaman kawin? Pengalaman nikah. Rata-rata yang pernah nikah itu belajar pacaran dulu ya Pak ya. Terus belajar rumah-rumahan. Terus nikah. Ya kan? Terus belajar bikin anak. Ya kan? Belajar ngerawat anak. Belajar mendidik anak, semua belajar. Iya. Pak Asep punya 4 anak, pasti anaknya 4 karakter. Apakah Pak Asep pernah kuliah 4 karakter itu? Enggak kan? Tadi ilmunya ikut sendiri. Gitu. Tapi karena ada kebetulan ilmu itu muncul. Gue ini punya 2 ya. Karakternya beda kan 2. Dan ilmunya beda juga kan. Pernah kuliah di 2 bidang itu? Enggak. Itulah yang tadi bilang belajar sepanjang hayat gitu. Tapi Bapak-bapak Ibu silakan berbagi satu aja mungkin yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ini supaya nggak penasaran. Silakan siapa? Kang Asep mungkin? Ya, baik, terima kasih Mas Sai, Ibu dari Biren ya. Biren. Saya kira pustakawan, tenaga perpustakaan sehari-hari ya bekerja di tempat belajar. Ya. Jadi pustakawan sehari-hari bekerja di tempat belajar. Oleh karena itu ya tidak ada hambatan apapun saya kira untuk belajar. Tidak harus daftar dulu ya. Tidak harus cari dulu ya, karena kita bekerja di tempat belajar. Yang online nggak usah. Ya, sumber-sumber belajar kita melimpah. Satu aja. Ya. Untuk tahu siapa dan apa itu disabilitas ya atau kelompok rentan, banyak sumber yang bisa kita gunakan. Ya, tidak cukup
dari apa yang kita kelola, kita tangani di tempat kita bekerja, yaitu perpustakaan, ya, apalagi ini adalah perpustakaan pemerintah, ya, dinas mungkin, kita bisa bersinergi, ya, bersinergi dengan perangkat daerah terkait, misalnya dinas sosial, dinas perempuan dan anak, dinas pemberdayaan masyarakat. Kita belajar pada mereka, atau kita panggil mereka, ya, pura-puranya mengisi kegiatan, padahal kita ingin belajar dari mereka, begitu, ya. Kita libatkan mereka, ya, untuk mengisi kegiatan belajar di perpustakaan kita. Mungkin teman-teman penyuluh di dinas sosial, ya, pekerja sosial di dinas sosial, kita libatkan untuk mengisi kegiatan belajar tentang apa itu disabilitas dan bagaimana, ya, membantu, menolong, menangani mereka, begitu. Ya, untuk siapa? Untuk pemustaka kita. Tapi di sisi lain kita juga sambil belajar, ya, sambil belajar pada mereka. Dan setelah itu kita ajak mereka untuk bermitra, ya, mengembangkan program-program pemberdayaan untuk kalangan disabilitas. Karena perpustakaan punya resource, ya, ada tadi misalnya, ya, bahan bacaan atau sumber-sumber belajar yang dikhususkan, diperuntukkan bagi disabilitas. Ya, tidak cukup dengan pemerintah, ada perguruan tinggi. Saya kira di perguruan tinggi, ya, di ilmu sosial, kajian-kajian tentang kelompok rentan, tentang disabilitas juga dilakukan oleh banyak akademisi. Ya, program-program di perguruan tinggi kaitan dengan bagaimana edukasi, ya, pemberdayaan kelompok rentan disabilitas misalnya juga dilakukan. Kita bisa sinergi dengan perguruan tinggi, dengan kawan-kawan di akademisi, ya. Dan juga banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat, lembaga-lembaga sosial di sekitar kita yang mungkin sudah lebih dulu, ya, menangani, ya, berkecimpung di dalam program-program sosial, ya, dengan sasaran kelompok rentan. Jadi saran saya, Ibu, saya kira perpustakaan jangan lagi menutup diri. Kuncinya kita bangun kemitraan, kita bangun sinergi, kita berkolaborasi, ya, kita ajak berbagai pihak, ya, untuk mengembangkan program-program pemberdayaan untuk seluruh masyarakat, ya, termasuk juga untuk kelompok rentan. Saya selalu katakan jangan lagi perpustakaan memohon, meminta, ya, tetapi kita harus sama posisinya dengan berbagai stakeholder tadi. Kita ajak mereka bermitra, ya. Jangan lagi kita seperti dulu, ya. Kita menganggap perpustakaan selalu di bawah. Walaupun kita minim anggaran, walaupun kita minim dukungan, tapi posisi kita sama dengan mereka. Ya. Jadi sekarang, ya, istilahnya, bahasanya adalah kita mengajak semua stakeholder bermitra. Ya, kita sama-sama membangun masyarakat, termasuk juga diantaranya adalah kelompok rentan. Itu Ibu, ya. Terima kasih. Oke, makasih Kang Asep. Ini pertanyaan terakhir dari yang online. Silakan Bu Diva dibacakan. Baik, terima kasih. Yang online juga nggak mau kalah. Mas, saya ada 3 penanya sebenarnya, tapi kita ambil untuk penanya pertama. Dari Ibu Vivisari, salut dengan sharing dari panelis mengenai layanan untuk kelompok rentan. Bagaimana caranya supaya kita termotivasi untuk melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh panelis? Begitu Pak Sek. Supaya termotivasi, kayaknya Pak Aziz ya. Silakan Pak Aziz. Supaya termotivasi. Oke, baik. Ya, Ibu Vivisari, halo, apa kabar Ibu Vivisari? Oh, kameranya. Soalnya kami lagi dari kampung, jadi ingin kameranya di sini. Oke, baik Ibu Vivisari, hal-hal yang perlu menjadi prioritas untuk memotivasikan usia renta ini adalah bagaimana cara kita harus mengenal mereka dulu lebih mendalam dari masalah sosialnya, itu yang sangat penting sekali. Kadang biasanya jika kita langsung menyapa mereka dengan hal-hal yang memang kurang wajar, nanti malah mereka malah merasa tersindir.
Tapi bagaimana kita mendekati mereka yang usia renta ini dengan tulus, terus kita berbagi dengan mereka dengan kata-kata yang sopan, dengan intonasi yang tidak membuat mereka tersinggung. Insya Allah mereka akan bisa kerja bersama kita, bisa datang bersama kita di perpustakaan untuk berbagi bersama, agar bisa kita sama-sama mencapai salah satu tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asis. Tambahan Mas Sai. Oh, tambahan. Ya. Ini Mbak Vivi Sari ya. Dari mana tadi? Tidak disebutkan ya. Oke, dimanapun Anda berada ya. Luar biasa. Jadi apa yang harus menjadi motivasi kita ya, agar kita juga atau Mbak Vivi juga bisa seperti Pak Sis, Bu Dewi ya, Pak Haji ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi itu yang harus dipegang. Perpustakaan kita ya harus bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat kelompok rentan. Ya, sehingga apa? Nanti masyarakat kelompok rentan berikutnya akan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya. Itu Mbak Vivi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Asep. Masih ada satu sesi lagi yang akan disampaikan oleh Mas Irul. Ini lebih pada komitmen kita untuk bagaimana kita mulai berteguh hati memperdulikan mereka. Silakan Mas Irul. Oke, baik, terima kasih Pak Sai. Ya, kita zel-zel kembali ya Bapak Ibu semua. Topik keempat, perpustakaan sahabat semua. Kayaknya udah mulai lapar ya, sudah lupa. Oke, baik. Nah, kita harus membangun komitmen kita ya, Bapak Ibu semua. Bagaimana? Siap perpustakaan memfasilitasi kelompok rentan? Siap. Satu lagi. Siap? Siap. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu semua di sini ya, dari komitmen tadi. Nah, kita akan belajar, mohon dibagi kertas kerjanya, apa namanya? Ya, oke, satu aja. Nah, kita identifikasi kelompok rentan yang ada di wilayah kita. Nah, di sekitar kita, ya, di sekitar kita. Nah, coba kita identifikasi, kita tuliskan, kira-kira ada enggak kelompok rentan yang ini? Oke, kita sebentar ya, Bapak Ibu semua. 1 menit, ya 1 menit. Nah, lebih cepat langsung nulis. Oke, terus yang kedua adalah kira-kira kegiatan pelibatan masyarakat apa yang relevan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memfasilitasi kelompok tersebut sesuai dengan karakteristiknya, ya. Oke, silahkan. Nah, silahkan ditulis, langsung setelahnya nanti bisa dikumpulkan, ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu semua. Identifikasi kelompok rentan di sekitar Bapak Ibu semua, di sekitar perpustakaan. Nah, apakah ada kelompok rentan di sana? Oh, ada lansia, contohnya ada fakir miskin. Ya, di situ ditulis. Yang kedua adalah kira-kira tindak lanjut dari kegiatan pelibatan masyarakat apa yang bisa difasilitasi oleh perpustakaan sesuai dengan karakteristik kelompok tersebut. Ya, silahkan ditulis. Contohnya lansia, oh ya sosialisasi terkait dengan kesehatan lansia atau yoga. Ya, perpustakaan bisa memfasilitasi yoga lansia. Contohnya seperti itu, ya Bapak Ibu semua. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan, ya. Oke, dikumpulkan di meja saja. Nah. Oke, sudah. Baik, Bapak dan Ibu semua. Nah, sudah ya. Oke, kira-kira kelompok rentan apa ya yang ada di sekitar kita? Nah, itu. Coba tadi kan ada 5 ya sesuai dengan undang-undang tentang HAM. Oke, kalau sudah silahkan ya bisa dibantu untuk dibantu kumpul. Nah, selanjutnya, kita wrap up, kita simpulkan bahwa kita sepakat semua ya, Bapak Ibu semua tadi sudah menyampaikan sepakat bahwa kelompok rentan itu harus menjadi bagian dari
JET, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, ya, yang sudah kita jalankan semua. Ya, yang kedua adalah butuh kepedulian, kerjasama dan ide kreatif untuk mengajak keterlibatan kelompok tersebut. Yang ketiga adalah perpustakaan perlu melakukan identifikasi di lingkungan masing-masing, ya di situ, agar kelompok rentan punya kesempatan dan hak yang sama untuk memperoleh dan maju terus perpustakaan, ya, literasi untuk kesejahteraan. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya dengan kita.